mengadakan ceramah rutin setiap malam bulan Ramadan. Sebenarnya kalau menganggap itu suatu ibadah itu nggak boleh karena nggak ada ibadah ceramah di bulan Ramadan, nggak ada. Tetapi itu hanyalah sekedar untuk memanfaatkan kondisi masyarakat yang lagi berkumpul. Sama seperti kita punya kajian Rabu malam tentang sirah Nabi. Itu juga nggak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kita hanya sekedar menjadwalkan untuk memudahkan orang berkumpul. Ada yang bikin kajian setiap maghrib sampai isya. Juga nggak ada dalilnya bahwasanya Nabi selalu bikin kajian antara maghrib sampai isya. Ini hanya sekedar memudahkan karena orang-orang pulang dari kerja, mereka bisa ikut kajian maghrib sampai isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman, sahabat Aswaja dimanapun berada, kaum muslimin muslimah juga yang berada di luar negeri dimanapun berada, kami mendoakan mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat jasmani dan rohani dan mendapatkan limpahan rahmat Allah dan maghfirahnya. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, terkait ucapan Ustadz Piranda Dirja tadi ya, bahwasanya ditanya beliau tentang amalan merutinkan ya semacam kultum lah, ceramah pengajian setiap malam Ramadan itu tak mengapa ya kan, karena menurut beliau sedang berkumpulnya masyarakat jadi momennya pas. Nah, jadi di sini secara tidak langsung beliau mengakui bahwasanya perbuatan yang tidak ada contohnya ya kan, kultum setiap Ramadan baik setelah ataupun sebelum sholat tarawih itu memang tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Tetapi dari perkataan tadi kita sudah menangkap ya bahwasanya Ustadz Piranda juga memperbolehkannya. Jadi di sini sebenarnya alhamdulillah gitu kalau misalnya rujuk ya, kembali lagi ke pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah, mudah-mudahan nggak kumat lagi gitu kan. Dan yang lainnya, ustaz-ustaz lainnya ditunggu untuk bertobat ya kan. Dan bayi-bayi Wahabi yang lainnya, dari manapun Anda berada, dari manapun Anda berasal, silakanlah gitu. Dengarkan nih, salah satu landasan kenapa bolehnya melakukan amalan di hari-hari tertentu. Ya, mau dari Ahad, mau dari Senin, ataupun siapa di hari apapun. Ya kan, selagi tidak menabrak pada waktu-waktu yang memang ada kewajiban secara fardu ain seperti itu. Kami akan membacakan sebuah hadis ya kan, nanti akan kami cantumkan juga deskripsinya insyaallah, yaitu di kitab Sahih Muslim, di kitab keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bab mendatangi Masjid Quba dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Langsung saja dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata yaitu ya'ti masjidah Quba'in raqiban wa masyian. Zada Ibnu Numairin haddasana Ubaidullah an-Nafi wa yusalli fihi rak'atain. Jadi dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar ya, bahwasanya penuturan ini Ibnu Umar mengikuti Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, yaitu ke Masjid Quba. Rasulullah SAW pernah mengunjungi Masjid Quba dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki, ya kan? Dan beliau mengerjakan sholat 2 rakaat dan itu diikuti oleh Ibnu Umar. Dalam hadis sebelumnya, yaitu di kitab Sahih Muslim, di nomor hadis 1193, Rasulullah pernah mengunjungi Masjid Quba pada setiap hari Sabtu, baik dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga melakukan hal seperti itu. Nah, ini ada lafaz hadisnya akan kami bacakan, ya kan? Jangan sampai mengomong semua bid'ah itu sesat. Ini di kalimatnya silakan nanti kami cantumkan di kolom deskripsi ataupun di layar ini, akan teman lihat ya, perhatikan nanti di layar kaca sudah ada insyaallah, yaitu ya'ti masjidah Quba'in kulla. Nah, ini makanya dalam bahasa Arab itu kullu itu maknanya bisa sebagian, bisa menyeluruh. Nah, ini apakah setiap hari Sabtu sampai meninggal dunia Rasulullah selalu ke Masjid Quba, atau setiap hari Sabtu seluruh di kehidupan Nabi Rasulullah SAW itu ke Masjid Quba? Kan tidak.
Ya, tapi Rasulullah lebih sering ke Masjid Kuba di hari Sabtu seperti itu. Atau setiap hari Sabtu Rasulullah ke Masjid Kuba. Cuman tidak seluruh hari Sabtu di kehidupan Rasulullah ke Masjid Kuba. Jadi patut dipahami ketika dikatakan kullu bid'atin dolalah. Nah, itu kalau kita baca terjemah itu setiap bid'ah itu adalah sesat, tetapi ternyata sebagian yang seperti apa yang bertentangan dengan syariat itulah bid'ah yang sesat. Makanya dalam pembagian Imam Nawawi atau Imam Syafi'i juga membagi bid'ah itu menjadi beberapa bagian. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pengingat lah ya. Fazakir innama anta muzakir. Kalau sudah diberikan peringatan, dia nggak mau dengar juga, ya sudah. Innama anta muzakir. Tugas engkau wahai Muhammad hanya memberikan peringatan. Tugas kita hanya memberikan peringatan atau mengembalikan orang pada kesadarannya. Kalau memang sudah tidak mau diperingatkan lagi, ya nggak apa-apa. Ya kan, lasta alaihim bimusaitir. Dan adapun orang-orang nggak mau diperingatkan lagi, ya kan, enggan menerima kebenaran dan saran ataupun nasihat, ya nggak apa-apa juga. Nah, serahkan aja hukumannya kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, seperti itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit wawasan tambahan ke Islam kepada kita. Bahwasanya amaliyah di hari apapun, di hari-hari tertentu itu tidak ada batasan. Ya kan, selagi tidak pada waktu-waktu yang memang terlarang seperti itu. Jadi mau kapanpun ya, mau pada subuh, sebelum subuh, setiap malam Ramadan ataupun setiap malam, yang dikhawatirkan hanya khawatir jamaahnya itu menjadi bosan jika dilakukan setiap malam. Ya, penceramah juga mungkin ustaznya juga capek juga kalau harus berbicara setiap malam misalnya seperti itu. Ya, ini saja intinya. Kultum setiap malam Ramadan, baik setelah ataupun sesudah sholat taraweh atau sebelumnya dilakukan kultum itu tidak bid'ah ya. Tetapi kalau belum sebut bid'ah itu adalah bid'ah hasanah yang memang belum pernah ada di zaman Nabi dan para sahabat, tetapi itu adalah sesuatu yang baik yang tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.